Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran geografi. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya pada KD pemetaan, dan sekarang pada indikator pemanfaatan hasil inderaja atau hasil penginderaan jauh. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam geografi, kajian ilmu geografi bukan hanya sebatas fisik saja, tetapi geografi terdapat 3 kajian, yaitu ada kajian ilmu fisik, kemudian ada sosial atau manusia, dan kemudian ada namanya teknik. Nah, di dalam geografi teknik ini ada namanya inderaja atau penginderaan jauh, dan juga untuk mengolah data hasil inderaja ini namanya adalah sistem informasi geografis. Jadi dalam sistem informasi geografis ini kita dapat mengetahui, menganalisis, dan memanfaatkan semua apa saja yang kita butuhkan dalam geospasial, dalam tata ruang khususnya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mengambil data seperti yang pembelajaran sebelumnya tentang penginderaan jauh, untuk mengolah datanya, ternyata data inderaja ini bisa digunakan di berbagai bidang. Contohnya ada namanya pedologi tanah. Pedologi ini atau ilmu tanah. Kemudian ada hidrologi, bisa dimanfaatkan air. Kemudian ada oceanografi, ini laut. Jadi perbedaannya, hidrologi ini air, kemudian oceanografi, ocean, itu laut. Nah, di dalam hidrologi ini kita membahas nanti namanya ada air darat, itu ada air danau, sungai, rawa. Sedangkan oceanografi ini khusus untuk laut. Kemudian ada namanya geologi atau batuan, kemudian meteorologi dan klimatologi tentang cuaca dan iklim. Kemudian next, nah, konsep dasar dari sistem informasi geografis ini atau SIG singkatannya. Jadi menurut Bako Surtanal, SIG merupakan kumpulan yang terorganisir dari ada nama perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan kemudian data geografi untuk personal. Kemudian tujuan dari sistem informasi geografis ini adalah untuk memperoleh, kemudian untuk menyimpan, untuk memperbaiki, untuk memanipulasi, kemudian untuk menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Nah, ini merupakan komponen-komponen SIG atau sistem informasi geografis tadi. Ini merupakan perangkat keras. Jadi di dalam SIG ini, di dalam sistem informasi geografis ini terdapat 3 perangkat ya. Ada perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan kemudian ada namanya perangkat atau user, brainware ya, penggunanya. Yang pertama kita akan membahas namanya perangkat keras atau hardware. Komponen-komponen dari hardware ini seperti yang kita lihat pada gambar ini, ada monitor, kemudian mouse ini tujuannya fungsinya untuk menjalankan kursor yang ada pada monitor, kemudian ada scanner, kemudian ada keyboard, kemudian ada printer ini printer khusus untuk mengeprint peta yang kita buat.
kemudian ada namanya CD-ROM, kemudian ada flash disk, kemudian ada CPU. Nah, kita lihat perangkat keras ini merupakan salah satu instrumen yang mendukung sebagai hasil data yang terdapat dalam SIG yang diolah melalui perangkat keras. Perangkat keras dalam SIG terbagi 3 kelompok. Yang pertama ada namanya alat proses. Nah, alat proses ini terdiri dari CPU. Itu tujuan gunanya adalah untuk pemrosesan semua instruksi dan program. Kemudian ada video. Komponen ini digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Kemudian ada disk drive. Disk drive ini untuk menghidupkan suatu program. Kemudian ada tape drive, yaitu bagian dari CPU. Gunanya yaitu untuk mengetahui data-data yang menyimpang pada hasil pemrosesan. Kemudian setelah alat proses ada namanya alat masukan atau input. Alat input pada hardware ini terdiri dari digit-zar. Digit-zar ini fungsinya adalah mengubah data terstris menjadi data digital. Kemudian ada scanner. Scanner ini fungsinya adalah untuk men-scan data CD men-scan data. Kemudian ada namanya CD atau DVD-ROM. Kemudian namanya ada alat keluaran atau output. Alat keluaran atau output dari brainware ini terdiri dari printer, plotter. Printer ini fungsinya untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Sedangkan plotter fungsinya seperti printer yang digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarnya lebih lebar. Nah, ini dari alat pemrosesan yang terdiri dari alat pemrosesan tadi, kemudian alat masukan, input, dan alat output tadi. Kita buat Bapak rangkumkan tadi. Scanner ada itu alat untuk membaca tulisan pada sebuah kertas atau gambar. Kemudian CD-ROM untuk menyimpan program. Digit-zar itu alat pengubah data asli gambar menjadi data digital angka. Kemudian ada plotter, alat yang mencetak peta dalam ukuran relatif besar. Sedangkan printer itu sama dengan plotter tetapi ini dalam ukuran yang relatif kecil. Sedangkan CPU itu untuk pemrosesan data digital. Video itu layar monitor untuk menayangkan hasilnya. Nah, setelah kita mengetahui perangkat kerasnya, sekarang kita mengetahui ada perangkat lunak. Perangkat lunak pada sistem informasi geografis ini terdiri dari ArcViewGIS. Kemudian ada namanya Map Info Profesional. Aplikasi ini sama seperti Microsoft Word. Kemudian kalau di dalam Windows Oke, kita langsung ke perangkat lunak yang tadi itu ya. Perangkat lunak ini merupakan salah satu komponen SIG yang berupa program yang mendukung kerja SIG. Contoh dari perangkat lunak ini adalah seperti Map Info, ArcView, R2V, ArcInfo, dan sebagainya. Kemudian ada namanya brainware. Brainware ini salah satu hal yang paling penting dalam komponen SIG. Kenapa? Karena fungsi dari brainware ini adalah mereka sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dalam hal pengumpulan, proses, analisis, publikasi data geografis. Komponen brainware inilah yang mengolah data hasil dari lapangan untuk selanjutnya kemudian diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi tanpa adanya user atau pengguna atau pembuat peta ini, berarti sebuah data tadi tidak bisa dijalankan. Nah, sekarang kita lihat data berdasarkan sumbernya. Data ada 3 macam. Kemudian ada data yang pertama itu ada data peta,
kemudian data penginderaan jauh, kemudian data teoritis. Data teoritis ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan di lapangan. Data peta tadi, ini data peta yang bisa kita lihat dari peta ya. Kemudian sedangkan penginderaan jauh, misalnya seperti dari drone yang sebelum kita belajar, dari pesawat terbang, pesawat ulang-alik, hasil foto citra tadi bisa kita masukkan di data ini. Kemudian data teoritis ini kita mengamati langsung ke lapangan, jadi apa yang kita lihat itu yang kita tulis datanya, kemudian kita olah di sistem informasi geografis tadi. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini terkait SIG. Berakhirlah pembelajaran kita pada KD 3.3. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.